Halo anak-anak, sekarang kita akan belajar tema 1 subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak, kalian tentu sering melihat hewan cicak di sekitar kalian. Nah, cicak adalah salah satu makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Kalau lagu yang ada kaitannya dengan cicak, judul lagunya apa? Judul lagunya Cicak di Dinding. Nah, sekarang yang pertama kita akan belajar pola irama pada lagu Cicak di Dinding. Tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu apa itu pola irama. Jadi pola irama adalah panjang dan pendeknya bunyi. Nah, di dalam pola irama ini ada tandanya. Kalau tandanya persegi panjang seperti ini, itu berarti menyanyi dengan bunyi panjang. Sedangkan kalau tandanya persegi, itu berarti menyanyi dengan bunyi pendek. Sekarang coba kalian perhatikan lirik lagu Cicak di Dinding berikut ini. Seperti yang kalian lihat, ada beberapa bagian yang dinyanyikan dengan bunyi pendek. Tetapi ada juga beberapa bagian yang dinyanyikan dengan bunyi panjang. Nanti silakan kalian coba menyanyikan lagu Cicak di Dinding sesuai dengan pola iramanya. Anak-anak, jika diamati lirik lagu Cicak di Dinding ini, kita bisa tahu bahwa cicak adalah makhluk hidup. Karena cicak adalah makhluk hidup, maka cicak memiliki ciri-ciri. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama yaitu bergerak dengan cara merayap. Yang kedua, membutuhkan makan. Lalu bagaimanakah dengan makhluk hidup yang lainnya? Apakah makhluk hidup yang lainnya itu hanya memiliki dua ciri saja, yaitu bergerak dan membutuhkan makan? Tentu saja tidak, masih ada ciri-ciri yang lainnya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ciri yang pertama yaitu bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan dengan kaki, ikan berenang dengan sirip, dan cicak merayap di dinding. Cicak tadi bergeraknya dengan cara merayap. Selanjutnya, ciri yang kedua yaitu bernapas. Nah, alat pernapasan makhluk hidup itu berbeda-beda. Kemudian, ciri yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah tinggi dan beratnya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Setelah manusia dilahirkan, seiring dengan berjalannya waktu, maka manusia akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya ketika kalian masih TK, dengan sekarang kalian sudah kelas 3. Pasti bertambah berat badannya, tingginya juga semakin bertambah. Itulah yang disebut pertumbuhan dan perkembangan. Tidak hanya manusia saja, hewan dan tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya, ciri yang keempat yaitu berkembang biak. Makhluk hidup dapat berkembang biak, dan caranya berkembang biak setiap makhluk hidup itu berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara bertelur, ada juga yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Selanjutnya, ciri yang kelima yaitu memerlukan makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makan dan minum. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Lalu bagaimanakah dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan itu juga memerlukan makan dan minum? Tentu saja iya, karena tumbuhan juga termasuk makhluk hidup. Jadi kalian kalau punya tumbuhan di rumah, jangan lupa disiram karena tumbuhan juga membutuhkan makan dan minum. Dan ciri yang terakhir yaitu peka terhadap rangsang. Makhluk hidup itu peka terhadap rangsang, dan kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Contohnya manusia. Manusia
ketika melihat cahaya yang silau, misalnya cahaya matahari, nah secara langsung akan menutup mata atau menutup wajahnya, karena untuk menghindari cahaya yang silau tadi. Tumbuhan juga seperti itu. Nah, ini adalah tumbuhan putri malu. Kalian bisa lihat, ini tumbuhannya bentuk daunnya itu lebar. Tapi ketika kalian sentuh, maka daunnya akan menutup seperti ini. Hewan pun juga peka terhadap rangsang. Contohnya hewan kaki seribu. Hewan kaki seribu ini ketika disentuh, maka badannya akan menggulung. Baik anak-anak, setelah kalian belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, selanjutnya kita akan belajar membuat kalimat menggunakan kosakata yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Misalnya, kosakata yang pertama yaitu bergerak. Contoh kalimatnya, cicak bergerak dengan cara merayap. Jadi anak-anak, kalau kalian diminta membuat kalimat, misalnya menggunakan kosakata membutuhkan makan, berarti di dalam kalimatnya harus ada kata membutuhkan makan. Dan kalimat yang baik itu adalah kalimat yang diawali dengan huruf kapital. Kalian sudah belajar huruf kapital di kelas 2, jadi sudah bisa membuat kalimat yang baik. Anak-anak, beberapa ciri makhluk hidup tadi ada bernapas, membutuhkan makan, dan bergerak. Nah, ketika manusia masih diberikan kesempatan untuk bernapas, bergerak, melakukan aktivitas dengan baik, itu semua karena karunia dari Tuhan, sehingga kita harus selalu bersyukur. Nah, bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan Pancasila, sila pertama. Bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya apa? Bintang. Nah, lambang bintang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu percaya kepada Tuhan. Selain bersyukur, berdoa juga merupakan contoh pengamalan sila yang pertama. Lalu, apakah kalian sudah bersyukur kepada Tuhan? Nah, jika sudah, berarti kalian sudah mengamalkan sila pertama Pancasila. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka. Budila yakin kalian pasti sudah bisa karena sudah belajar di kelas 2. Nah, di sini kita akan mengulang sedikit saja. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada 3, 2, 5, 2. Maka dibaca 3252. Contoh lain, 7, 5, 5, 0. Maka dibaca 7550. Selanjutnya untuk nilai tempatnya, ini berarti dibaca bagaimana? 1250. 0 menunjukkan satuan, 5 menunjukkan puluhan, 2 menunjukkan ratusan, dan 1 menunjukkan ribuan. Sehingga tadi dibaca 1250. Kemudian, cara mengurutkan bilangan. Perhatikan contoh berikut ini. Urutkan bilangan di bawah ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi anak-anak, mengurutkan bilangan itu bisa dari yang terkecil sampai yang terbesar, bisa juga dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jadi nanti disesuaikan dengan soalnya. Kalian kalau membaca soal harus lebih teliti supaya tahu, oh ini disuruh mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berarti caranya cari dulu bilangan yang paling kecil. Contohnya seperti ini. Di sini ada 4 bilangan yang acak. Ini belum berurutan, kita diminta mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berarti caranya cari bilangan yang paling kecil di antara 4 bilangan ini. Ada 3000, 1000, 4000, dan 2000. Nah, di antara 4 ini manakah yang paling kecil? Yaitu 1000.
Diberi tanda dulu, kemudian ditulis di bawahnya. Jadi tinggal sisa 3 bilangan, 3.000, 4.000, dan 2.000. Yang paling kecil yaitu 2.000. Selanjutnya tinggal bilangan 3.000 dan 4.000. Di antara dua bilangan itu manakah yang paling kecil? Yang paling kecil yaitu 3.000. Jadi urutannya 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Selanjutnya yaitu penjumlahan bilangan 4 angka. Contohnya 1.253 ditambah 5.432 sama dengan berapa? Anak-anak, kalau ada penjumlahan seperti ini, itu berarti kalian kerjakan dengan cara bersusun. Kita tulis dulu seperti ini. Nah, harus sejajar. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Kalau semuanya sudah sejajar, sudah lurus, maka bisa langsung dijumlahkan. 3 ditambah 2, 5. Kemudian 5 ditambah 3, 8. 2 ditambah 4, 6. 1 ditambah 5, 6. Jadi hasil penjumlahannya yaitu 6.685. Baik anak-anak, ini materi yang terakhir yaitu menyelesaikan soal cerita penjumlahan. Kita baca dulu soalnya. Pak Joko adalah seorang petani. Pada bulan Januari, hasil panen Pak Joko adalah 3.000 kg. Dan pada bulan April, hasil panen Pak Joko adalah 2.100 kg. Berapakah jumlah hasil panen Pak Joko pada bulan Januari dan April? Caranya bagaimana? Kalau yang ditanyakan adalah jumlah, itu berarti ditambah. Hasil panen bulan Januari tadi 3.000 kg. Bulan April 2.100 kg, berarti kita gunakan cara bersusun. Ditulis seperti ini. Selanjutnya tinggal dijumlahkan. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 1, 1. 3 ditambah 2, 5. Jadi hasil panen Pak Joko pada bulan Januari dan bulan April adalah 5.100 kg. Baik anak-anak, demikian penjelasan dari Budila tentang materi tema 1 subtema 1. Semoga apa yang Budila sampaikan dapat kalian terima dengan baik. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Terima kasih anak-anak.